Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat jamaah Isya tadi saya mendengar, kalau tidak keliru, imam kita membaca surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Begitu Ustaz? Mohon koreksinya kalau saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalaupun suara saya kalah merdu dengan ustadz, dengan imam, mohon dimaklumi. Karena memang saya ditakdirkan tidak mempunyai suara yang bagus sebagus imam. Hendaklah ini dimaklumi dan janganlah dijadikan sebagai sesuatu yang mengurangi semangat kita di dalam thalabul ilmi. Ayat tersebut mengingatkan kepada saya tentang sebuah kisah, tentang sebuah cerita kedatangan ajal seorang menteri yang hidup di era Nabi Daud alaihissalam sampai kemudian hidup pada era Nabi Sulaiman alaihissalam. Menjabat menteri di zaman Nabi Daud alaihissalam dan masih tetap menjabat sebagai seorang menteri pada zaman ataupun kurun Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu waktu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mengumpulkan para pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat kerajaan, termasuk salah satu di antaranya yang hadir di situ seorang menteri kesayangan Nabi Sulaiman alaihissalam, yakni yang bernama Jalil Al-Qadri. Di tengah asiknya Nabi Sulaiman bersama para menteri, para pejabat-pejabat ketika itu tengah bermusyawarah, lalu ujuk-ujuk ada seorang laki-laki yang masuk dan langsung mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Para hadirin ketika itu heran, ini ada tamu yang pertama kali masuk langsung berani-beraninya datang dan mendekati Nabi Sulaiman, yang saat itu Nabi Sulaiman sedang memimpin acara musyawarah. Seketika datangnya beliau berbisik kepada Nabi Sulaiman, dan sebelum keluar dari majlis tersebut dia sempat melirik dengan pandangan yang tajam kepada Jalil Al-Qadri. Setelah acara selesai, sang menteri Jalil Al-Qadri bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai Nabiullah, orang tadi baru pertama saya lihat masuk ke istana Tuan. Begitu masuk, dengan santainya, dengan tenangnya langsung datang menjumpai tuanku, lalu berbisik tentang sesuatu yang kami tidak dengar.
Terlepas dari itu, wahai Nabiullah Nabi Sulaiman, yang menjadi pertanyaan saya adalah bukan masalah dia berbisik kepada Anda di dalam menyampaikan sesuatu. Akan tetapi sebelum keluar dari majlis, sebelum keluar dari istana, dia sempat melirik, melihat, menatap wajah saya dengan pandangan yang mengerikan. Siapakah gerangan itu, wahai Nabiullah? Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri menjawab, yang datang tadi adalah malaikat Israel. Malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa setiap makhluknya Allah bila sampai ajalnya. Kapan, di mana, bagaimana, itu tidaklah menjadi suatu persoalan baginya. Yang jelas, kata Nabi Sulaiman, bila ajalnya tiba, maka disitulah malaikat Israel akan datang untuk melaksanakan tugasnya. Semakin gemetar Jalil Al-Qadri. Wahai Nabiullah Sulaiman, jika demikian, saking takutnya saya kepada makhluk yang bernama Israel tadi, takut-takut besok ia datang kembali ke sini lalu mencabut nyawa saya dan saya belum siap untuk mati, maka aku meminta satu pertanyaan kepadamu. Satu permintaan maksudnya kepadamu. Apa permintaanmu, ya wahai menteri? Saya ingin diterbangkan, dipindahkan dari tempat ini ke suatu tempat yang sehingga jika besok, lusa atau kapan ia datang lagi ke sini, dia tidak menjumpai saya, dia tidak menemui saya. Karena jujur wahai Nabiullah, tatapannya tadi begitu mengerikan dan membuat saya merasa amat ketakutan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan angin agar supaya Jalil Al-Qadri dipindahkan, diterbangkan ke kota India. Singkat cerita, esok hari malaikat Israel datang lagi menjumpai Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pada momen tersebut, kesempatan tersebut, Nabi Sulaiman bertanya, wahai malaikat maut, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu. Mengenai apa, wahai Nabiullah Sulaiman? Mengenai pandanganmu kepada salah seorang menteriku, yakni Jalil Al-Qadri, yang merasa begitu ketakutan. Ada apa sebenarnya? Jelaskan kepadaku. Dijawab oleh malaikat maut tadi bahwa sesungguhnya wahai Nabiullah, aku heran. Dalam buku catatan yang aku pegang, Allah memerintahkan kepadaku agar mencabut nyawa dia, Jalil Al-Qadri, menterimu. Dicabutnya bukan di sini, akan tetapi di kota India. Karenanya aku heran, kenapa dia masih di sini sedangkan ajalnya harus saya cabut di kota India. Di catatannya sudah ada. Karenanya aku melihat dia penuh dengan tanda tanya, kenapa kok dia masih di sini? Sedangkan di catatan akhir kehidupannya dia harus mati, meninggal di kota
India. Karenanya wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, sekarang tepat waktunya aku akan mencabut nyawa Jalil Al-Qadri di kota India, di mana engkau terbangkan, di mana engkau perintahkan angin untuk menerbangkannya di kota India. Maka disitulah kemudian ternyata memang takdir telah ditentukan, ajal telah dipastikan, kapan dan di mana. Di kota Indialah kemudian Jalil Al-Qadri mengakhiri hidupnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang telah saya sampaikan, cerita yang saya sampaikan, mari kita mengambil iktibar, mari kita buka kesadaran kita bahwa sesungguhnya apapun siapapun kita, apakah dia orang biasa, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang raja, seorang presiden pun, ataupun apapun jabatan kedudukan kita, maka tetaplah kita mempunyai batasan hidup di dunia ini. Kita akan menghadap kepada Allah dengan waktu yang telah ditentukan, tempat di mana kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia. Yang pertanyaannya adalah sebatas mana, sebanyak mana persiapan kita, bekal kita untuk kehidupan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, manusia yang cerdas, manusia yang cerdik adalah dia yang selalu ingat pada kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kami sendiri dan jamaah sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.